guys. Turut didampingi oleh Ketua HDC Pusat. Dan Ini Taman Gedung Sate guys. Aku udah kayak Berapa aja masuk aja apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, selamat siang, selamat datang di Gedung Sate. Perkenalkan nama saya Roy. Jurusan apa nih? Berbagai jurusan. Oh, beda-beda. Iya. Oh, belajar ya? Iya. Dari mana aja nih? Paling jauh, paling jauh. Kaki Lombok. Dari Papua ada? Ada. Nah, di Papua. Ada. Medan. Oke. Sama tadi juga dari ITB ya itu, yang pertukaran pelajar. Iya benar. Oke, baik. Nah, museum ini menjelaskan tentang sejarah gedung sate, dikemas dengan teknologi. Ada beberapa teknologi yang bisa interaktif juga di dalam. Sebelum kita menceritakan tentang gedung sate, kita membahas dulu tentang sejarah Kota Bandung secara singkat. Kita mulai dari situ. 1808 ada tokoh namanya Herman Willem Daendel, dan di situ ada jenderal gubernur Belanda yang dulu tugas mengamankan Pulau Jawa. Untuk mengamankan Pulau Jawa, dan di situ membuat jalan 1000 km yang dari Anyar hingga Pekalongan. Terus jalan itu dibelokkan ke Kota Bandung. Titik 0 km di Kota Bandung itu di Jalan Asia Afrika. Udah tahu? Udah pernah? Udah berapa lama nih di Bandung? Lama, kirain baru kemarin. Oke, terus Bandung ini berkembang dari 1830 sampai 1870 dari hasil penanaman penjualan kopi dan teh. Kalian suka kopi? Ada tempat kopi itu, kopi-kopi khas Jawa Barat. Kalau mau itu boleh gratis. Nanti pas keluar bayar ya. Kalau maunya aja. Kalau mau Ya, gratis aja. terus nginep aja di situ ya. Terus itu mulai berkembang, mulai banyak pembangunan di Kota Bandung. Nih, sekolah pertama di Bandung. Namanya Puisi School. Kalau sekarang menjadi Polrestabes Bandung. Terus ada hotel pertama di Bandung nih. Grand Hotel Homan atau sekarang Savoy Homan. Nah, 1884 mulai berkembang dengan adanya jalur kereta api untuk memperlancar pengangkutan kopi tersebut ke Batavia. Dulunya sebelum ada jalur kereta api pakai ini, kayak kuda delman tuh. Banyak pembangunan hotel di Bandung karena dari dulu Bandung udah menjadi tempat destinasi wisata. Ini 1895 ada gedung Societe Concordia. Nah itu tuh perkumpulannya orang-orang elit Belanda. Orang-orang pribumi nggak boleh masuk tuh dulu. Kalau sekarang menjadi gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika. Banyak pembangunan hotel, terus menjadi tempat gudang senjata, tempat gudang militer. Intinya di sini pada tahun 1916 Kota Bandung itu mau dijadikan ibu kota. Karena pada saat itu di Jakarta, di Batavia, lagi terkena wabah malaria. Udaranya nggak sehat, tempatnya nggak sehat. Maka mau dipindahin ke Kota Bandung dengan membuat apartemen bed driver, kompleks instansi pemerintahan. Jadi semua pemerintahan yang ada di Batavia dipindahin ke Kota Bandung. Dan kompleknya kayak gini. Ada 15 gedung yang mau dibikin di Bandung. Gedung pertama dibikin di Bandung adalah gedung sate sama gedung PT Pos sebelah kanan pada tahun 1920 sampai 1924. Dua bangunan itu jadi, sisanya tidak jadi. 1930 Belandanya mengalami krisis moneter. Pemindahan ibu kota nggak jadi, pemindahan komplek pun nggak jadi. Gitu. Oke?
19 nanti. Oke. Terus maksud apa? Oh, ke arah depan, tidak sibuk. Saya mau tanya dulu, kira-kira kata kalian kenapa disebut gedung sate? Karena ada tusuk otaknya. Oke, tusuk sate. Iya. Sate apa tuh? Katanya dia tadi itu katanya banyak satenya di dalam. Sate apa tuh? Kambing. Oke. Nah, jadi memang betul di menaranya itu seperti tusuk sate, tapi nama aslinya bukan gedung sate dan itu tuh bukan tusuk sate sebenarnya. Nama aslinya adalah Gedung Panverkeer and Waterstaat. Nah, bisa sebutin lagi? Panverkeer staff. Gedung Panverkeer and Waterstaat. Nah, itu nama aslinya itu yang seperti tusuk sate itu sebenarnya dibuat berfungsi sebagai penangkal petir. Terus ada buletannya tuh yang kayak dagingnya tuh, ada 6. Itu melambangkan pembiayaan gedung ini menghabiskan 6 juta gulden. 6 juta golden, 1 golden. Mata Berapa uang rupiah? Belanda. Oh, sekitar dirupiahkan 400 miliar. Wow. Zaman dulu tuh loh. Zaman dulu. Biasa. Ini tadi dibangunnya pada tahun berapa? 6 golden. 1920 sampai 1924, menghabiskan waktu 4 tahun, mempekerjakan 2.000 orang pekerja warga Bandung. Arsiteknya namanya Johann Herbert dari Belanda. Yap, kontraktornya orang Cina namanya Lim Ago. Ada 150 orang pemahat kayu sama batu khusus dari Cina juga. Gitu. Awal fungsinya tadi sebagai departemen perairan dan lalu lintas tuh artinya itu. Baru pada tahun 1980-an sampai sekarang menjadi kantor pusat pemerintahan Jawa Barat. Kantornya Gubernur Jawa Barat. Ada yang tahu Gubernur Jawa Barat? Bapak Ridwan Kamil. Bapak Ridwan Kamil di sini kantornya. Bilang paknya itu. Boleh ketemu nanti. Wah, nanti ketemu ya, ada di belakangnya. Oh, serius? Serius dong. Mantap. Sekarang kita kesini dulu. Ini ada interactive glass. Nah, bisa di touch kayak gini. Boleh dicoba nggak aku, Kak? Boleh dong. Sikat. Ayo. Ini bisa diseset nih. Satu. Katanya namanya apa tadi, Kak? Interactive glass. Yes. Cuman geser. Interaktif glass guys. Oke. Nah. Kok mulus? Agak kota dulu bang. Nah. Ada gantian. Lagi konten nih. Jangan jangan gara-gara bang rusak pula nanti. Langsung gambarnya. Dibangun penuh dengan nilai kebudayaan Eropa sama Indonesia dibangun di gedung ini. Ini menaranya seperti Balung Lincung, itu seperti rumah adat khas Sunda dulu seperti ini. Tuh. Terus ada ini arsitek, ini di pintu utama gedung sate. Ini seperti gaya arsitektur Candi Ratu Boko. Sendiri Tumaku. Terus jadi bangunannya seperti bangunan Eropa, ornamennya ornamen Indonesia di perpaduan. Oke. Terus ini tadi ada, nah gedung sate ini udah di 3D scan dan kayak gini. Tuh. Jadi kita tahu tembok-temboknya, tingginya, semuanya udah kelihatan, bahannya apa aja, udah di scan tuh kayak gini. Kalau misalkan gedung sate sampai hancur, sampai runtuh, kita bisa bangun seperti awal. Gitu. Oh gitu. Hebat. Di gedung sate, konstruksi dari gedung sate asli. Jadi waktu pembangunan museum di sini ada tiang, ada kolong, dibongkar bahwasanya gedung sate ini dari dulu udah canggih pada zamannya, udah memakai teknologi kerangka baja beton kayak gini. Ini beton bajanya itu dari Swedia. Jadi ya. Batuannya diambil dari daerah Bandung Timur, daerah Sindang Raya dan Swedia juga batunya. Iya. terlalu jauh. Banyak banget tuh batunya. Nah, ini foto-fotonya nih di sini pengambilan batunya. Semuanya juga unik nih. Si atapnya dari gedung sate tidak memakai genteng, tapi memakai atap sirap. Namanya kayu ulin. Dari Kalimantan. Ada orang Kalimantan? Itu. Apa tadi? Nah, tahu mungkin ya atap sirap nih kayu ulin dari Kalimantan. Kalau kena panas, kena hujan malah nambah kuat, betul, anti rayap. Bahkan katanya di Kalimantan banyak yang dipakai untuk fondasi rumah, betul. Loh, sampai sekarang loh ini masih memakai kayu ulin, atapnya luar biasa. Bayangkan. Ya, asik sejak dulu. Ini doang. Nggak boleh pegang, nggak boleh pegang. Jangan. Don't touch. Lanjut sini. Guys.
Kalau ini Hendrik Petrus Berlage ini tokoh arsitektur di Eropa, di Belanda, yang mengakui bahwa hasil karya Insinyur Johann Gerbel ini, gedung ini sangat luar biasa. Perpaduan mencampurkan antara gaya barat sama timur. Dia juga pernah bikin event di sini, bikin kayak seminar gitu di gedung sate. Ini arsitek utamanya. Kita lanjut sini, kita ngeliat gedung sate dulu. Pakai batuan gunung kayak gini, bukan pakai batu bata kayak rumah kita. Jadi dari dulu sampai sekarang gedung sate ini tidak ada pernah perombakan, tidak ada perombakan secara konstruksi. Jadi maksudnya nggak pernah dicor ulang, nggak pernah disemen ulang atau ditambahin lantai itu segala macam nggak pernah. Jadi dari dulu masih kokoh seperti ini. Perbaikannya hanya cat ulang aja dan perbaikan interior gitu. Dan uniknya tebalnya 1 meter. Lanjut juga. Sengaja di Luar biasa. Ini guys, dilubangin. Iya, tebalnya ya, tebal temboknya 1 meter. tebal Dan ini teman udah memakai teman teknologi semen, guys. namanya semen Portland dari Amerika. Orang katanya tahan terhadap gempa, tahan terhadap peluru, sama tahan terhadap godaan mantan. Sekarang kita ketemu Bapak Ridwan. Label. Oh, iya. Nah ini kalau dia tokoh-tokoh gubernur Jawa Barat dari pertama sampai sekarang kita bisa lihat ada Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat pertama namanya Raden Mas Sutarjo. Sekarang yang ke-16 Bapak Ridwan Kamil. yang mana guys? Nah, kebetulan museum di sini itu museum fleksibel juga, jadi semua digerakkan sama komputer, proyektor. Jadi kalau misalkan ada data tambahan atau ada gubernur baru juga, tinggal masuk di gitu guys. Besok apa ini? Amin. Nih. Gubernur di mana nih? Sulawesi. Ah, sini. Oh, oke. Dan di Sulawesi. Biar terbang Oke, nah di sini ada cerita menarik juga. Jadi ada sirine di menara gedung sate ya, kayak gini nih bentuknya nih. Ini foto aslinya kayak gini di atas di menara. Jadi sirine ini kalau fungsinya itu kalau misalkan ada serangan musuh atau ada bahaya bencana alam, dinyalain kayak gini kurang lebih suaranya. kirain yang bunyi. Kayak gini suaranya. Dan uniknya terdengar sampai radius 40 km. Sampai Pangalengan, Cianjur, Purwakarta, Subang, Sumedang, Cicalengka, keluar kota Bandung ini dulu. Soalnya dulu ada ketetapan dari Belanda, nggak ada yang boleh gedung lebih tinggi daripada gedung sate. Gitu. Kalau sekarang alatnya udah tua, udah banyak kerusakan, masih berfungsi tapi cuma sekitar 3 km terdengar. Dinyalainnya 17 Agustus. Hari Pahlawan sama tanggal 3 Desember. Tanggal 3 Desember itu hari peringatan TNI. Ya, kalau sekarang enggak. Kalau sekarang enggak karena alatnya sudah tua, sudah rusak. Ya, sekitar 3 km. Gitu. Nggak ada di sini. Alatnya nggak ada di sini. Awas dong kak. Sebuah bangunan megah dengan arsitektur multikultur antara arsitektur timur dan barat yang harmonis. Satu abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Bangunan itu akrab disebut Gedung Sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Gouvernementsbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun
1924, gedung sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, gedung sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan Timur dan Barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, gedung sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen Van Verkeer en Waterstaat dan Sentrale Bibliotheek. Departemen Van Verkeer en Waterstaat merupakan jawatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Sentrale Bibliotheek merupakan perpustakaan dengan koleksi gabungan dari 7 jawatan pemerintahan Hindia Belanda. Penggabungan ini menjadikannya sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Waktu berlalu hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Jerman di bawah kepemimpinan Hitler menguasai Polandia pada 1 September 1939. Peristiwa ini menimbulkan efek domino ke seluruh dunia, termasuk kota Bandung. Jepang yang beraliansi dengan Jerman mengamankan wilayah Indo-Pasifik dari cengkraman aliansi musuhnya. Pada tahun 1942, Belanda menyerah atas gempuran Jepang dalam Perang Pasifik, membuat Jepang menguasai kota Bandung dan menjadikan gedung sate sebagai pusat pemerintahan Jawa Madura. Sedangkan jawatan Departemen Van Verkeer en Waterstaat dirubah menjadi Kotubu Bonsitsu, sebuah instansi milik Jepang yang berfungsi sama. Sejak itu, istilah pekerjaan umum lazim digunakan sampai sekarang. Pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa itu menandakan kemenangan absolut Perang Pasifik oleh Aliansi Barat. Melalui pidato radio siaran Suara Kaisar pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Kejadian itu menandakan penjajahan Jepang atas Indonesia berakhir. 17 Agustus 1945, Indonesia diwakilkan oleh Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya, yang dilanjutkan esok harinya dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan Kabinet Pertama dan Organisasi Kenegaraan. Dalam Kabinet Pertama itu, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Abi Kusno Cokrosuyoso yang berkantor pusat di Bandung, Gedung Sate. Walaupun sudah memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia tidak serta-merta menikmatinya secara utuh. Pada tanggal 4 Oktober 1945, tentara Sekutu yang diikuti oleh Ika dan Buka memasuki kota Bandung untuk merusak kedaulatan NKRI. Pada tanggal 3 Desember, pasukan Sekutu menyerang Gedung Sate. 21 orang pemuda dari Angkatan Muda DKI berjuang habis-habisan mempertahankan Gedung Sate. Sebagian besar terluka berat dan 7 orang dinyatakan hilang. Baru pada tahun 1952, ketujuh pemuda yang hilang dan dinyatakan gugur ini dapat ditemukan kerangkanya terkubur di halaman belakang Gedung Sate. Kerangka ini kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Cikutra. Ketika Insinyur Hadi Juanda menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum, tanggal 3 Desember ditetapkan untuk diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum. Setelah lama digunakan sebagai kantor Departemen Pekerjaan Umum, serta segala pencapaiannya yang masih kita nikmati hingga sekarang. Tahun 1980, Gubernur Jawa Barat Aan Kunaifi memindahkan kantor Pemprov Jabar dari Gedung Kertamukti di Jalan Braga ke Gedung Sate. Dan sejak saat itu, Gedung Sate identik dengan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2017,
Gedung Sate mendapatkan status sebagai bangunan cagar budaya nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Gedung Sate, mahakarya klasik tak lekang oleh waktu. Sebuah landmark Jawa Barat yang kita jaga dan cintai. Menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa Gemah Ripah Repeh Rapi. Indah dan kokohnya yang menginspirasi. Akal dan pundak Bumi Putra menjadi ujung tombak pemegang